Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prastiwi, NIM 1901030, Prodi PGSD semester 4. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Strategi Belajar Mengajar dengan dosen pengampu Ibu Rinja Effendi, SPDI MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran daring. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, mari kita angkat kedua tangannya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robbah wabil islami dina wabi muhammadina wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, nah sekarang kita belajar tentang kita belajar di tema 9, yaitu tentang kekayaan negeriku. Kita belajar subtema 2 tentang pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia, ada di halaman 48. Nah, di sini coba kita amati bersama. Di situ ada pepohonan dan ada juga sungai. Nah, sungai dan pepohonan itu adalah salah satu unsur lingkungan alam dan salah satu sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Nah, di sini kita akan membahas tentang macam-macam dari hasil sumber daya alam. Yang pertama ada hasil pertanian, yang kedua hasil perikanan, yang ketiga hasil perkebunan, keempat hasil hutan, dan yang kelima hasil peternakan. Nah, di sini yang kita pelajari hanya dua. Yang pertama hasil pertanian dan hasil perkebunan. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, perlu kita ketahui apa itu sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, sumber daya alam itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali melalui kegiatan pelestarian, ya, atau yang bisa diolah kembali. Dibagi menjadi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu dibagi menjadi dua. Yang pertama sumber daya alam hayati dan yang kedua sumber daya alam non hayati. Nah, adapun contoh dari sumber daya alam hayati yaitu yang pertama ada hewan, yang kedua dan tumbuhan. Nah, yang kedua itu ada sumber daya alam non hayati. Ya, sumber daya alam non hayati ini contohnya ada tanah, air, udara, dan matahari. Nah, selanjutnya itu ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, apa itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Mari kita dengarkan secara seksama. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali jika telah habis dimanfaatkan oleh manusia.
Maka dari itu, kita menggunakan sumber daya alam harus dengan bijak dan memakainya sehemat mungkin. Nah, di sini sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ada dibagi menjadi 3. Dan yang pertama itu ada sumber daya energi. Ya, yang pertama ada sumber daya energi. Contohnya ada batu bara, minyak bumi, dan lain-lain. Yang kedua, sumber daya mineral logam. Yang pertama tadi sumber daya energi, yang kedua ada sumber daya mineral logam. Nah, contohnya ada emas dan perak. Nah, yang ketiga, sumber daya mineral non logam. Ada berapa contohnya kira-kira di sini? Ibu ada 2 contoh. Yang pertama ada batu kapur dan belerang. Nah, selanjutnya ada juga kita akan membahas tentang sumber daya alam hasil pertanian. Nah, kira-kira apa saja ya sumber daya alam hasil dari pertanian? Nah, kira-kira anak ibu bisa menyebutkan tidak? Ya, nah yang pertama itu yang ada di lingkungan kita itu ada padi hasil pertaniannya, jagung, singkong, kedelai, kacang tanah, dan sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran yang kita konsumsi atau yang kita makan setiap harinya itu adalah salah satu hasil dari pertanian. Ya, adalah salah satu hasil dari pertanian. Nah, padi juga. Padi ya yang diolah yang akan nanti dimasak menjadi nasi yang sering kita makan setiap hari itu berasal dari hasil pertanian. Nah, yang kedua itu perkebunan. Nah, anak-anak tahu tidak apa perbedaan dari hasil pertanian dan hasil perkebunan? Nah, perbedaannya itu adalah kalau pertanian itu, hasil pertanian itu identik dengan tanahnya yang lembab atau tanahnya itu membutuhkan air. Nah, kalau untuk perkebunan itu tanahnya cenderung kering, ya, cenderung kering. Nah, kira-kira anak-anak ibu tahu tidak apa-apa saja yang dihasilkan dari hasil perkebunan? Nah, sama-sama kita bahas ya. Yang pertama itu ada kopi, kedua ada cengkeh, teh, yang ketiga, yang keempat tembakau, yang kelima buah-buahan, dan keenam kelapa. Nah, kelapa itu hasil dari perkebunan ya, bukan dari pertanian. Nah, selanjutnya ada soal nih ya. Soalnya dari ibu. Nah, oke. Sampai di situ materi yang ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan diajukan. Jika tidak ada, sama-sama menjawab pertanyaan dari ibu. Nah, di sini soalnya yang akan ibu bacakan. Yang pertama, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk membuat kursi dan meja adalah titik-titik. Yang ketiga, bahan makanan nabati berasal dari titik-titik. Keempat, contoh tumbuhan yang dimanfaatkan untuk pengobatan adalah titik-titik. Kelima, bagian dari tumbuhan yang paling banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk peralatan rumah tangga adalah titik-titik. Oke, silahkan dikerjakan bersama kedua orang tua dengan catatan tidak boleh dituliskan ya.
belajarnya boleh didampingi dengan orang tua, tetapi tidak boleh dituliskan dengan orang tua. Oke, nah kesimpulan belajar hari ini adalah macam-macam dari sumber daya alam tadi. Dari hasilnya, yang pertama ada pertanian, hasil pertanian, kedua ada hasil perkebunan, ketiga hasil peternakan, keempat hasil perikanan, dan kelima ada hasil hutan. Nah, yang tadi kita pelajari ada dua. Yang pertama hasil pertanian, yang kedua hasil perkebunan. Nah, berbanyak macam contoh dari hasil-hasil perkebunan dan pertanian yang ada di lingkungan kita. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan terhadap sumber daya alam itu adalah kita harus menjaga dan merawatnya dengan baik, dan sumber daya alam itu kita gunakan dengan bijak dan kita memakainya dengan sehemat-hemat mungkin. Oke, sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Kita kembali di pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.